warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Kiana dengan nomor NIM 120108242999. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah masuknya dan berkembangnya Islam di Filipina. Profil Islam Filipina. Filipina adalah sebuah negara kepulauan yang terletak di barat Samudra Pasifik. Penduduknya berjumlah sekitar 90 juta jiwa. Muslim di sana merupakan kelompok minoritas. Wilayah Filipina terbagi menjadi dua kepulauan besar, yaitu gugusan Kepulauan Luzon di sebelah utara dan gugusan Kepulauan Mindanao di sebelah selatan. Minoritas Muslim Filipina atau lebih dikenal dengan bangsa Moro adalah komunitas Muslim yang mendiami Kepulauan Sulu dan komunitas Mindanao beserta gugusannya di Filipina bagian selatan. Wilayah tersebut berdiri antara tahun 1450 dan 1515 Masehi. Masuknya Islam ke Filipina. Proses Islamisasi dilakukan oleh para ulama dan pedagang yang menikah dengan wanita lokal, melahirkan generasi Muslim yang pada gilirannya membentuk komunitas Muslim. Islam masuk ke wilayah Filipina Selatan, khususnya Kepulauan Sulu dan Mindanao pada tahun 1380. Orang yang pertama kali memperkenalkan Islam ke Sulu adalah Tuan Masyaika yang diduga telah sampai ke Sulu pada abad ke-13. Pada abad ke-14 yang menyebarkan Islam di Sulu adalah ulama Arab yang bernama Syarif Karim Al-Makhdum dan Khairum Makhdum. Sedangkan pada abad ke-15 penyebaran Islam lainnya datang ke Sulu, yaitu Raja Bagindo Ali. Menurut catatan sejarah, Raja Bagindo Ali adalah pangeran dari Minangkabau. Selanjutnya pada abad ke-16 Syarif kebangsawan menyebarkan Islam di Maguindanao dan Lanao. Selanjutnya ada tokoh-tokoh Islam Filipina. Yang pertama ada Profesor Dr. Haji Nur Miswari. Beliau adalah gubernur daerah otonomi Muslim Mindanao ketiga pada tahun 1996 sampai 2001. Dan yang kedua ada Abu Sayyaf. Beliau dikenal sebagai Al-Harokat Al-Islamiyah, yaitu sebuah kelompok teroris separatis yang berdiri dari misi yang berbasis di sekitar Kepulauan Selatan Filipina antara lain Jolo, Basilan, dan Mindanao. Selanjutnya, hukum Islam di Filipina. Yang pertama, bermazhab Syafi'i. Yang kedua, menerapkan hukum adat serta hukum syariah. Ini didefinisikan sifat komprehensif dari sistem hukum Islam. Yang ketiga, sistem pemerintahan dan peraturan hukum, yaitu Mindanao Code of Law. Yang keempat, sepanjang garis pantai Kepulauan Filipina semuanya berada di bawah kekuasaan pemimpin-pemimpin Islam yang bergelar datuk atau raja. Yang kelima, kitab utama yang dirujuk oleh kitab luaran adalah Minhaj al-Talibin, karya ahli hukum mazhab Syafi'i Zakaria Yahya bin Sharaf al-Nawawi. Bukti bahwa Islam ada di Filipina. Yang pertama, Masjid Syekh Al-Makdum. Masjid yang terletak di Tubig Indangan, Simanul ini didaulat sebagai masjid tertua di Filipina. Masjid yang berdiri pada 1380 Masehi ini dibangun oleh Syekh Karim Al-Makdum, saudagar Arab yang datang dan berdakwah di daerah tersebut. Masjid ini merupakan pusat penyebaran Islam pertama di tanah Filipina. Beberapa tiangnya yang asli masih tegak berdiri berada di dalam bangunan masjid. Pusat Arkeologi Nasional menobatkan situs ini sebagai warisan bersejarah. Sedangkan oleh Museum Nasional Filipina, masjid ini dicatat sebagai kekayaan budaya berupa benda. Bukti yang kedua yaitu Intramuros Welicity. Dalam bahasa Latin, Intramuros berarti dinding. Dinding yang dibangun pada abad ke-16 di atas lahan seluas 64 hektar ini merupakan cikal bakal kota Manila. Bangunan yang semulanya berada di timur kota Manila ini berfungsi sebagai pusat pemerintahan Spanyol dan diperuntukkan sebagai benteng pertahanan. Di sekitar dinding raksasa ini terdapat beberapa bangunan bersejarah dan salah satunya Fort Santiago. Bangunan yang digunakan sebagai penjara ini dibangun oleh penguasa Islam, yakni Raja Sulaiman, pemimpin masyarakat Melayu. Dan yang terakhir ada distrik Quiapo. Quiapo merupakan kota lama dan tempat
terdapat permukiman Islam di Manila. Di daerah tersebut sudah banyak berdiri gedung-gedung pencakar langit. Di sanalah tempat pusat transaksi ekonomi cara Islam. Konon, menurut sejumlah sumber sejarah, namaan kota Manila berasal dari kata fi amanillah yang berarti di bawah lindungan Allah. Kota ini menjadi salah satu pusat perdagangan bangsa Filipina saat itu. Dan uniknya, sistem transaksi yang digunakan sejak awal adalah sistem Islam. Sistem ini masih dipraktekkan oleh sebagian pedagang di kawasan tersebut sampai sekarang. Baiklah, sekian pemaparan materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on the next video. Bye-bye.